berinisial AS. Ada laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga sebagai orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait tentang pengurusan perkara penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak 300 juta 9 April 2026 sekira pukul 22.00 WIB dari salah satu anggota DPR RI berinisial AS. Ada laporan tersebut tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga sebagai orang yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik terkait tentang pengurusan perkara penyerahan uang yang diminta kepada korban sebanyak 300 juta sehingga dilaporkan oleh yang bersangkutan sebagai korban kepada Polda Metro Jaya. Kami juga ingin menyampaikan pada rekan-rekan beri waktu kepada teman-teman penyidik untuk mendalami informasi ini. Tetapi yang bersangkutan ini juga ada informasi dari pihak KPK bahwa adanya dugaan-dugaan mencemarkan nama pimpinan-pimpinan di KPK. Nah, ini juga kami akan mendalami terkait tentang informasi tersebut. Ada satu laporan dari anggota Dewan terkait tentang perkara ini. Itu ya, saya rasa rekan-rekan sekalian. Pak, itu yang terkait dengan laporan anggota Dewan dengan yang pencemaran pimpinan KPK itu berarti satu kesatuan? Ya, ini masih didalami. Kami sampaikan kami sudah menerima satu laporan polisi dan ini masih akan kami dalami. Apakah itu ada kaitan tentang laporan ataupun dugaan-dugaan satu kesatuan tadi? Kami mohon waktu pada teman-teman sekalian. Saya rasa itu ya, pada rekan-rekan. Satu lagi. Nah, ini kami sampaikan terkait tentang proses restoratif justice saudara RS ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian terkait tentang informasi itu kita masih menunggu karena proses perkara masih berjalan. Satu lagi saya tambahkan di luar dari perkara itu, ada informasi penundaan pemeriksaan saudara tersangka DRL. Kita pahami bersama-sama, rekan-rekan bijaklah. Terus termasuk saya minta teman-teman influencer, netizen dan lain-lain yang ingin mengunggah, membuat suatu konten harus secara bijak. Sudah jelas tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan. Apabila ada penundaan terhadap proses penyidikan, ini pasti melalui mekanisme yang ada. Yang bersangkutan sekarang sudah berada di Direktorat Tahti Polda Metro Jaya. Jadi kita juga melihat jangan kita bisa disesatkan oleh isu-isu ataupun kepentingan sepihak dari kelompok-kelompok ini. Kami mengapresiasi teman-teman sekalian mencoba menanyakan, tapi rekan-rekan bisa melihat sendiri di dalam daftar nama tahanan yang ada di Tahti Polda Metro Jaya. Pasti ada tertera nama yang bersangkutan. Jadi saya meluruskan pada rekan-rekan terkait tentang informasi tersebut. Selanjutnya terkait tentang 8 hari ini, Saudara Ahmad Saroni SEM Ikom A384 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A424. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, apakah Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEM Ikom A384 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Fraksi dan anggota. Anggota fraksi yang hadir lebih dari separuh unsur fraksi.
Dengan demikian telah dipenuhi quorum sebagaimana ditentukan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Oleh sebab itu, dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat Komisi 3 DPR RI dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, mengawali penetapan penggantian pimpinan Komisi 3 DPR RI perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 58 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, pimpinan Komisi 3 DPR RI merupakan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi, dan paket yang bersifat tetap tersebut berlaku selama 5 tahun. Terkait dengan hal tersebut, pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Nasdem nomor F Nasdem 107 garing DPR RI garing 2 Romawi 2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Kapoksi Banggar dan anggota Banggar dari fraksi Nasdem DPR RI, maka pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem mengalami perubahan. Yang semula Saudara Rusdi Mase Mapasesu A24 digantikan Dr. Haji Ahmad Saroni SEMIKOM A38. Hari ini Saudara Ahmad Saroni SEMIKOM A384 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Saudara Haji Rusdi Mase Mapasesu A424. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, apakah Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMIKOM A384 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Terima kasih. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, dengan demikian telah disetujuinya pergantian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, maka susunan pimpinan Komisi 3 DPR RI menjadi sebagai berikut. 1. Dr. Haji Habibur Rahman SHMH, Ketua dari fraksi Partai Gerindra. 2. Dede Indra Permana Sudiro SHMH, Wakil Ketua dari fraksi PDIP. Dr. Haji Ahmad Saroni SEMIKOM, Wakil Ketua dari fraksi Partai Nasdem. 4. Mohrano Alfat SHMH, Wakil Ketua dari fraksi PKB. Dengan telah selesainya penetapan Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMIKOM A381 sebagai Wakil Ketua Komisi 3 atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendahulunya yang telah menunjukkan dedikasi selama lebih kurang 6 bulan selaku pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan ucapan selamat kepada Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMIKOM A381 yang mendapat amanah untuk menjadi pimpinan Komisi 3 DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian, khususnya kepada para pimpinan Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SEMIKOM untuk menempati kursi pimpinan, dan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI meneruskan rapat Komisi 3, dan izinkanlah saya meninggalkan rapat ini karena masih ada agenda yang lain. Kita serahkan palu sidang dulu. Kabar bisa, saya langsung tanda tangan supaya langsung sah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya. Perkenalan. Ya Allah Tuhan. Kita bertanya ini nih, anak mana dia nih gitu. Ya, selamat ya Pak Ahmad Saroni, amanah baru. Ya, ini ke depan kita kan ini reses nih Pak ya. Tapi kemungkinan ada 1-2 acara RDPU yang mendesak kita gelar di masa reses Pak. Di antaranya satu ada terkait pelarangan ya, dugaan pelarangan beribadah, pendirian rumah ibadah masjid di di kawasan Harapan Indah Bekasi oleh pengembangnya PT Hasanah Damai Putra. Ini indikasi pelanggaran hukum serius ya. Karena itu kita akan panggil 2 kali mangkir ya, 3 kali kita harus pastikan hadir ya. Mungkin itu, lain-lainnya ya kita selesaikan di masa sidang berikutnya. Mungkin itu ada Pak Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan terima kasih Pak Ketua dan teman-teman. Rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ada tambahan Pak Dede? Cukup ya? Ditutup ya? Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.